Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sekarang akan membahas tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Komunikasi eksternal dalam organisasi atau konsep komunikasi eksternal. Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut. Dan yang jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan, keberhasilan lembaga bagi identifikasi atau melaksanakan mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik dan mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi materi, sekaligus kenapa yang namanya komunikasi eksternal pada prinsip akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi. Kita termasuk yang paling utama, para klien, para relasi, dan para konsumen yang menjadi market utama dari lembaga atau perusahaan, baik kita maupun teman-teman dan mahasiswa. Pertanyaan pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, juga disebut dengan diindikasikan sebagai atau satu strategi yang dilaksanakan yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin atau menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Tempat bertugas komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua hal yang kita sebut dengan yang kita menyebutnya halayak, berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada akhirnya berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal diperlukan dan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain sebagai hubungan timbal balik yang jelas, peranan komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan dan akan menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan yang begitu organisasi pada akhirnya mampu membentuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada organisasi tersebut pada prinsipnya dan pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Dan dengan memperhatikan pendapat komunikasi intinya yang dilakukan
maka mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging atau paling tidak sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antara organisasi dengan mereka para khalayak di luar organisasi. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan atau untuk menyampaikan dan menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin dikatakan kepada publik, kepada khalayak. Dan ketika ini dianggap sebagai suatu strategi dan memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan, hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan dan terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Apa saja bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi atau sebuah lembaga perusahaan? Yang perlu digarisbawahi adalah yang dijelaskan tadi, dua tujuan dari dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Demikian yang namanya komunikasi eksternal tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi, jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran. Pada umumnya kita boleh tarik garis merahnya adalah strategi ini adalah komunikasi eksternal, fokusnya pada penyampaian atau nilai dari satu produk pada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham atau pelanggan, termasuk masyarakat pada umumnya. Dalam biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, kenapa selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Memisalkan strategi ini dengan pasal kenapa selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan suatu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi. Apakah terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, yang jelas mereka memiliki suatu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan. Selain itu, melalui strategi sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan untuk perkembangan lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan berkembangnya atau tidak sebuah lembaga atau perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya dan terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya?
Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan dibahas sehingga bisa menjadi salah satu di antara sekian banyak jenis merupakan komunikasi eksternal yang pernah Anda lakukan dengan yang pernah Anda lihat atau disinyalir. Ternyata hasilnya Anda mengetahui inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau bisa dipilih beberapa di antaranya. Kita akan membahas misalnya yang pertama adalah jenisnya itu bisa website perusahaan atau lembaga. Yang keras, website seringkali identik dengan media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tetapi jangkauan begitu panjang melalui website semua orang bisa tersentuh atau terjangkau di dalam website. Kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan, mengenai kelebihan produk jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan, kita pahami untuk membangun, membantu, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga dalam konteks publik. Relation ini menjadi alat bagi publik, relation official, tapi secara umum dalam konteks komunikasi bagi lembaga atau perusahaan dimanapun website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan dengan skalanya yang lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk jasa dan membangun relasi atau hubungan baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal ini adalah majalah. Majalah perusahaan artinya memang kadang-kadang dimanfaatkan untuk beberapa perusahaan atau lembaga, meski memang tidak semua perusahaan punya masalah, tapi jelas jalan adalah satu media dalam konteks media cetak terus saja dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran dari media massa khususnya majalah. Perusahaan ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi yang kemungkinan yang bisa dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dan lembaga. Juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication, lembaga yang menarik full color, bisa tahan lama dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai keinginan. Perusahaan atau lembaga cenderung bisa lebih lengkap dibanding media yang lain. Namun, kekurangannya adalah organisasi perusahaan dituntut memiliki budget yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah yang tidak kecil dan majalah dicetak bukan hanya dalam sedikit dicatat, semakin besar biaya, makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu terkait dengan budget yang lebih besar. Jenis berikutnya adalah media rilis dimuat dalam majalah. Bisa, namun majalah tidak selalu memuat peristiwa seperti pada pertemuan sebelumnya. Pesimis itu satu berita satu konteks terbentuk yang
media cetak termasuk majalah, media online, dan lain sebagainya. Selain berita dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak yang biasanya perilisnya fokus pada satu berita penting sehingga berita dalam perilisan lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau publik. Contohnya berita yang disampaikan melalui terseru yang pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk, dan lain sebagainya. Fokus pada satu titik yang ingin pabrik promosikan melalui media rilis tadi. Apalagi yang berikutnya, brosur-brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenisnya yaitu dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas dan simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur biasanya langsung menuju ke satu titik masalah, sehingga dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca dan dan biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tidak kekurangannya adalah gampang dilupakan, gambar dibuang oleh mereka yang sudah membaca atau menerima dari prosedur tersebut. Kalau poster hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan brosur, maka dibutuhkan untuk membuat poster yang menarik yang mampu mengundang untuk memahami maksud dari isi poster tersebut dan merupakan media gambar sebenarnya. Jadi mesti didirikan dan dimanfaatkan sedemikian. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan. Apa saja itu konferensi pers? Juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk menghubungkan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi celah bagi orang lain, dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka yang menjadi narasumber adalah mereka yang dipersiapkan sebagai orang yang paling tahu dengan masalah, dengan perusahaan, dengan produk yang akan jurnalis berbagai macam jawaban-jawaban. Jadi kalau mereka orang tidak tahu dengan perusahaan ini menjadi besar dan organisasi menggunakan konferensi pers. Komunikasi penting, yakni ada pelanggan baru yang belum tersentuh, dan contohnya seperti yang kita ketahui, misal di era sekarang yang modern semuanya dapat dilakukan melalui media sosial yang tidak tersentuh yang berada di pelosok. Nah, sekarang sudah bisa kita tarik yang tidak tahu, yang tidak kenal, sekarang sudah bisa kenal pasti untuk kondisi online. Yang kita tidak bisa sampai ke titik manapun, asal ada sinyal, ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa, sekarang keuntungannya yang paling besar yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak sama sekali dipakai atau
tidak terjangkau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi